segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657/2022/PN Sukoharjo atas nama terdakwa Alalisa binti Yusron dan Alia Balkis binti Hidayat pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa di persidangan. Saudara terdakwa, apakah pada hari ini, pada saat ini juga, saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Silakan Hakim Anggota 1 terlebih dahulu menanyakan identitas terdakwa Alalisa. Baik, terima kasih yang mulia. Siapa nama saudara? Marisa. Tempat lahir? Surakarta. Tanggal lahir? 18 November 1998. Umur? 24 tahun. Agama? Islam. Jenis kelamin? Perempuan. Warga negaraan? Indonesia. Pekerjaan? Wira swasta. Alamat? Jalan Dr. Walidin nomor 34 RT 02 9 Sukoharjo. Cukup yang mulia. Silakan Hakim Anggota 2 untuk menanyakan identitas terdakwa Alia terlebih dahulu. Baik yang mulia, terima kasih. Siapa nama saudari terdakwa? Alia Balkis. Tempat lahir? Sukoharjo. Tanggal lahir? 4 April tahun 2000. Umur? 21 tahun. Agama? Islam. Jenis kelamin? Perempuan. Pekerjaan? Wira swasta. Alamat? Jalan Melati nomor 4 RW 4 RT 4 RW 5 Kayangan Sukoharjo. Cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum untuk memasuki persidangan. Baik, kepada saudara-saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan surat izin beracara? Ada yang mulia. Mohon untuk ditunjukkan. Baik, apakah saudari terdakwa sudah menerima surat dakwaan? Baik, silakan kepada JPU untuk membacakan surat dakwaannya. Yang mulia, terima kasih. Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi PDN 50 Sukoharjo EP 1 2022. Identitas tersangka 1. Nama lengkap Alalisa, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 18 November tahun 1998.
bahwa ia terdakwa Lisa binti Yusron pada hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu di bulan Desember tahun 2021 di Hotel Swiss Kencana kamar nomor 305 Jalan Kencana Wangi nomor 25 Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau serta melakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu sehingga terjadinya sebuah tindak pidana pembunuhan disertai pencurian Perbuatan terdakwa atas nama Lisa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 340 subsidiar pasal 339 junto pasal 55 KUHP. Surakarta 13 Februari 2022. Jaksa penuntut umum Alfian Akbar Hidayat SHMH, Regita Mutiara Dewi SHMH, Devi Triana Regita SHMH. Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi PDM 50 Sukoharjo EP1 1 2022. Identitas tersangka kedua. Nama lengkap Alia Bilqis binti Hidayat. Tempat lahir Sukoharjo. Tanggal lahir umur 14 April 2000. Umur 22 tahun. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Melati nomor 4 RT 4 RW 5 Desa Kayangan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Pekerjaan pihak swasta, agama Islam, pendidikan SMK Bakti Pertiwi Sukoharjo. Penahanan oleh penyidik pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022. Penuntut umum dari 26 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022. Hakim Pengadilan Negeri dari 16 Februari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022. Primer, bahwa ia terdakwa Alia Bilqis binti Hidayat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Desember 2021 di Hotel Swiss Kencana kamar nomor 305 Jalan Kencana Wangi nomor 25 Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, turut serta melakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu sehingga terjadinya sebuah tindak pidana pembunuhan disertai pencurian. Subsidiar bahwa ia terdakwa Alia Bilqis binti Hidayat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Desember 2021 di Hotel Swiss Kencana Kamar nomor 305 Jalan Kencana Wangi nomor 25 Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului atau suatu perbuatan pidana yang dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum serta mereka melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang melakukan kejahatan sehingga terjadinya sebuah tindak pidana pembunuhan disertai pencurian. Perbuatan terdakwa atas nama Alia Bilqis tersebut diatur dan diancam dalam pasal 340 subsidiar, pasal 339 junto 55 dan 56 KUHP. Tertanda Surakarta 13 Februari 2022. Jaksa penuntut umum Alfian Akbar Hidayat, Regita Mutiara Dewi, Devi Triana Regita. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah akan ada saksi dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan nanti? Ada yang mulia. Kami akan mengajukan beberapa saksi dan alat bukti. Baiklah, karena JPU akan mengajukan saksi-saksi dan alat bukti, maka sidang hari ini ditunda
dan akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya 6 hari mendatang. Panitra, 6 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 23 Februari 2022 majelis hakim. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657/B/2022 Sukoharjo atas nama Lalisa dan Alia Balkis akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657/B/2022 Sukoharjo atas nama terdakwa Lalisa dan Alia Balkis pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Februari 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa di persidangan. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan alat bukti dan pemeriksaan keterangan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, alat bukti apa saja yang akan diajukan? Baik Yang Mulia, alat bukti yang akan kami ajukan berupa rekaman CCTV racun arsenik, kemudian kwitansi dari check-in dari terdakwa Lalisa. Saudara jaksa penuntut umum bisa maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti. Baik Yang Mulia. Kepada para pihak penasihat hukum bisa untuk maju ke depan dan mengecek bukti-bukti yang diberikan jaksa penuntut umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk diperiksa? Sudah Yang Mulia. Berapa orang saksi yang diajukan dalam persidangan kali ini? 2 orang Yang Mulia. Saksi yang akan kami ajukan yaitu petugas hotel dan ahli forensik Yang Mulia. Baik, silakan saudari terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Teruntuk para saksi, silakan memasuki persidangan. Sebelum itu, silakan para saksi menyerahkan identitas ke depan. Silakan Hakim Anggota 1 untuk menanyakan identitas saksi hotel. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Apakah saksi mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Untuk saksi kedua, silakan Hakim Anggota 2 untuk mengecek identitas. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah saat ini saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, para saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Sesuai Yang Mulia. Kepada Hakim Anggota 1, silakan memberikan sumpah kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dipersilakan untuk maju ke depan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saudara saksi silakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baiklah, teruntuk saksi ahli forensik silakan kembali di tempat duduk sebelumnya. Baik Yang Mulia. Kepada Hakim Anggota 1 silakan memeriksa saksi hotel. Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudari? Arima Dewi. Tempat lahir? Surakarta, Tanggal lahir? 16 Februari 1988. Umur? 35 tahun. Agama? Islam. Jenis kelamin? Perempuan. Warganegaraan? Indonesia. Pekerjaan? Resepsionis hotel. Alamat? Kadipiro RT 1 RW 3 Kadipiro Brajarsari. Apakah benar saudara Lalisa memesan kamar nomor 305 di Hotel Swiss Kencana? Benar Yang Mulia. Apakah saksi melihat saudara terdakwa Lalisa binti Yusron dan bersama Agam Suseno? Tidak Yang Mulia. Terdakwa Lalisa datang sendiri dan tiba di hotel pukul 20 WIB lebih awal dari kedatangan korban Agam Suseno. Apakah saudari saksi juga melihat terdakwa Alia Balkis? Iya Yang Mulia, saya melihat. Apakah saudara saksi melihat secara langsung kejadian tersebut? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara saksi melihat terdakwa Lalisa keluar bersama Alia Balkis pada pukul 23 WIB? Iya Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Apakah dari jaksa penuntut umum ada yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Apakah dari pihak penasihat hukum ada yang ditanyakan dari saksi? Ada Yang Mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah saudara melihat terdakwa membawa barang-barang milik korban? Tidak, karena saya pada saat itu tidak ada hal yang mencurigakan dari terdakwa. Apa yang saudari saksi lakukan saat melihat korban Agam Suseno dalam keadaan tidak sadarkan diri? Pada saat itu saya hendak mengkonfirmasi tamu kamar hotel 305 karena sudah melewati batas check out di hotel tersebut. Tetapi saya menekan bel, tidak ada respon dari kamar tersebut. Lalu apa yang saudara saksi lakukan pada saat itu? Saya memanggil karyawan lain untuk membantu untuk membuka pintu dengan cara menggunakan pintu cadangan, kunci cadangan. Kemudian saya masuk dan melihat korban sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri. Baiklah, silakan saudari Arima Dewi untuk mengambil identitas saudari ke depan dan kembali ke tempat yang telah disediakan. Kepada saksi ahli forensik maju ke dalam persidangan. Silakan kepada Hakim Anggota 2 untuk memeriksa keterangan saksi dari ahli forensik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, siapa nama saudari? Saya Dr. Dere Jamanita, DFM, SH, MSI, SPF. Apa pekerjaan saudari? Saya bekerja sebagai dokter ahli forensik Yang Mulia. Di mana tempat saudari bertugas? Saya bertugas di rumah sakit layanan Yang Mulia. Apakah benar saudari adalah dokter yang memeriksa korban Agam Suseno? Iya, benar Yang Mulia. Baik, silakan saudari jelaskan hasil visum dari korban Agam Suseno. Baik Yang Mulia, saya akan menjelaskan hasil visum dari korban Agam Suseno. Visum et repertum nomor YF01063583 atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Visor, Kota Surakarta melalui suratnya tanggal 7 Januari 2022 nomor R-15-Ver-V-2022 Reskrim yang ditandatangani oleh Putra Dananjaya, pangkat Inspektur Polisi 1 NRP 6001050 diterima tanggal 7 Januari 2022 pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Maka dengan ini saya Dere Jamanita sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Universitas 11 Maret menerangkan bahwasanya tanggal 7 Januari 2022 pukul 14:40 WIB sampai dengan tanggal 9 Januari
2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di instalasi kedokteran forensik dan kamar jenazah Rumah Sakit Universitas 11 Maret telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas bernama Agam Suseno, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kadipiro, RT 4 RW 8 Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 14.40 WIB. Hasil pemeriksaan, temuan yang berkaitan dengan identitas jenazah. Jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 24 tahun, berat badan 73 kg, panjang badan 178 cm, warna kulit sulit dinilai karena telah terjadi pembusukan, warna kelamin mata sulit dinilai karena telah terjadi pembusukan. Selanjutnya, identitas khusus jenazah. Tato tidak ada, tanda lahir terdapat di bagian punggung dekat pundak, jaringan perut tidak ada, tai lalat terdapat beberapa tai lalat pada permukaan kulit, cacat fisik tidak ada, pembungkus jenazah, sebuah kantung jenazah, warna putih bahan terpal dengan ukuran panjang 190 cm dan lebar 80 cm, terdapat tulisan palang merah Indonesia. Penutup jenazah, sebuah kain spray warna putih, motif polos, bahan katun tanpa merah, dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 140 cm. Pakaian dikenakan korban, sebuah jaket warna hitam bahan kulit merek Zalora ukuran XL, dan juga sebuah baju lengan pendek warna abu-abu bahan katun merek Trisecond ukuran XL. Perhiasan yang terdapat di korban, jam tangan merah, jam tangan dengan merek Rolex berbahan metal stainless steel, benda di samping mayat berupa gelas bekas minum bir, dan lain-lainnya tidak ada. Kesimpulannya, berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berumur kurang lebih 24 tahun. Kesan gizi tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut, didapat tanda pembusukan lanjut, tidak didapatkan tanda kekerasan di bagian tubuh jenazah, tidak didapatkan tanda mati karena racun arsenik yang dicampur dengan bir vodka. Waktu kematian diperkirakan 10 menit setelah korban meminum bir dengan campuran racun tersebut, dan korban ditemukan setelah 35 jam kematiannya. Sebab kematian jenazah berinisial Agam Suseno tidak dapat diperiksa secara menyeluruh karena terjadi pembusukan. Terima kasih. Apakah saudara bisa menjelaskan secara sederhana mengenai racun arsenik tersebut? Racun arsenik merupakan suatu zat alami yang tersebar luas di dalam kerak bumi dan bisa ditemukan di air, tanah maupun udara. Sehingga arsenik sendiri sangat mungkin mengontaminasi beberapa jenis makanan, termasuk makanan laut, unggas, susu, hingga daging. Tetapi jumlah yang sedikit. Arsenik sendiri, jika masuk dalam tubuh manusia, hanya bisa menyebabkan gangguan kesehatan jika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar. Apakah racun arsenik tersebut dijual dengan bebas? Racun ini tidak dapat dijual dengan bebas karena sudah tertera di dalam Permendag nomor 7 tahun 2002. Jika ingin membeli racun ini harus dengan persyaratan tertentu sesuai dengan prosedur yang ada. Berarti racun itu memang tidak dijual secara bebas di apotek-apotek, dan secara tidak langsung hal ini mengarah ke terdakwa Alia karena beliau bekerja di lab kimia farma. Benar yang mulia, soalnya racun ini juga tidak mungkin dijual sembarangan dan juga tidak mungkin orang biasa dapat membeli racun ini dengan bebas jika bukan orang dalam tersebut. Lalu, apa efek samping dari racun arsenik tersebut? Efek samping dari racun arsenik ini yaitu berupa gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut ataupun diare, kram otot, detak jantung tidak beraturan atau aritmia, kesemutan di jari tangan dan kaki, urin berwarna gelap, mengalami dehidrasi, serta gangguan di otak seperti sakit kepala, kejang, atau delirium.
Misalkan, jika ada orang yang mengkonsumsi racun arsenik tersebut secara sengaja atau tidak sengaja, apakah langsung dapat menyebabkan orang tersebut meninggal? Apakah bisa mendapatkan perawatan medis jika secara diagnosis gejala tersebut telah diketahui? Baik, jika ada seseorang yang mengkonsumsi racun arsenik secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan menyebabkan seseorang tersebut meninggal dalam kurun waktu 3 jam setelah mengkonsumsinya. Karena racun ini juga termasuk salah satu dari kelima racun paling mematikan yang pernah ada. Arsenik dikatakan dapat membahayakan manusia karena racun ini dapat memblokir banyak jalur kimia penting yang terdapat di dalam tubuh organ manusia. Jika seseorang terpapar arsenik, bisa langsung datang ke dokter. Dokter akan melakukan beberapa langkah, misalnya seperti pemeriksaan fisik untuk mendeteksi kemungkinan kejadian racun arsenik, mungkin juga dengan riwayat pekerjaan si pengguna arsenik tersebut, ataupun jika diperlukan akan diadakan analisis sampel darah, urin, dan juga rambut untuk mengukur atau memantau paparan. Arsenik sendiri sebenarnya juga memiliki penawar, yaitu dimercaptol yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan Inggris selama Perang Dunia Kedua, yang mana obat ini bekerja dengan menyerap arsenik dan menetralkan toksisitasnya. Cukup yang mulia. Baiklah, apakah dari pihak jaksa penuntut umum ada yang ingin ditanyakan kepada para saksi? Tidak ada yang mulia. Apakah dari pihak penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan dari saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudari yang dijelaskan terkait hasil visum korban Agam Kusino. Silakan maju depan untuk mengambil identitas saudari dan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, ya, mulia. Berhubung saudara jaksa penuntut umum sudah tidak mengajukan saksi lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan keterangan terdakwa. Silakan saudari terdakwa Lalisa maju ke depan untuk menyerahkan identitas ke depan. Selanjutnya, hakim anggota 1 dipersilakan untuk memeriksa terdakwa saudari Lalisa. Baik, Yang Mulia. Sebelum memberikan keterangan, saudari saksi disumpah terlebih dahulu. Apakah terdakwa bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Sebelumnya, silakan kepada hakim anggota 1 untuk memberikan sumpah kepada terdakwa Lalisa. Baik, Yang Mulia. Saudari terdakwa, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, sebagai terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagai terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Baik, silakan kepada hakim anggota 1 untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan dengan sebenarnya? Ya, pada hari ini saya sebagai jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan. Bisa Anda jelaskan mengenai hubungan Anda dengan korban? Saya adalah pacar korban Dari mana Anda kenal dengan korban? dari dating apps. Coba jelaskan bagaimana korban selama menjalin hubungan dengan Anda. Setelah saya berpacaran dengan korban, saya sering diajak korban ke hotel. Lalu alasan apa sampai Anda membunuh korban? Pada saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Maka dari itu saya berniatan mengambil uang korban dengan cara membunuh korban. Adakah ada alasan lain seperti Anda dipaksa orang lain untuk membunuh korban? Tidak yang Apakah Anda dengan keadaan sadar dalam melakukan hal tersebut? sadar. Coba ceritakan bagaimana Anda melakukan tindakan kepada korban. Jadi pada awalnya saya mengajak korban untuk check-in di hotel Swiss Kencana untuk berhubungan badan. Sampai di hotel, saya dan korban melakukan hubungan badan tersebut. Tapi sebelum korban datang, saya sudah meracik minuman yang berjenis arsenik yang dicampurkan ke dalam minuman beralkohol
alkohol berjenis vodka. Minuman tersebut akan saya berikan terhadap korban. Saat korban merasa lelah berhubungan badan dengan saya berinisiatif memberikan minuman tersebut pada korban agar korban itu bersemangat. Setelah beberapa menit kemudian, kami melanjutkan lagi berhubungan badan tersebut sampai korban itu merasa mual-mual, lemas, pusing, lalu tidak sadarkan diri. Setelah Anda mengetahui korban tidak sadarkan diri, lalu apa yang Anda lakukan? Saya berpura-pura panik dan sambil memastikan bahwa korban itu benar-benar sudah meninggal. Setelah itu saya memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil dompet, jam tangan, serta mobil korban. Baik, cukup yang mulia. Baik, silakan saudara terdakwa Lalisa maju ke depan untuk mengambil identitas terdakwa dan silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada terdakwa Alia Balkis, silakan memasuki ruang persidangan dan memberikan identitas terdakwa ke depan meja hakim. Baiklah, silakan kepada hakim anggota 2 untuk memberikan sumpah. Baik, yang mulia. Untuk terdakwa silakan berdiri. Saudari terdakwa, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Sebagai terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, bisa duduk kembali terdakwa. Baiklah, selanjutnya kepada hakim anggota 2 silakan memeriksa terdakwa Alia. Baik, yang mulia. Apakah saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya? Ya, yang mulia, dan saya siap untuk dimintai keterangan. Bisa Anda jelaskan mengenai hubungan Anda dengan pelaku Lalisa? Saya adalah teman terdekat dari Lalisa. Dari mana Anda kenal dengan terdakwa Lalisa? Lalisa adalah teman SMP saya. Apakah Anda mengenal korban? Tidak, yang mulia. Apa peran Anda dalam kasus tindak pidana ini? Saya disuruh Lalisa untuk membeli racun berjenis arsenik. Apakah Anda dalam keadaan sadar untuk melakukan tindakan tersebut? Iya, saya dalam keadaan sadar dalam melakukan tindakan tersebut. Apakah ada paksaan terhadap Anda yang dilakukan oleh Lalisa? Tidak ada, yang mulia. Bagaimana Anda membantu pelaku Lalisa dalam melakukan tindak pidana ini? Sebelumnya Lalisa menceritakan tentang kondisi keluarga Lalisa dan saya sedikit tahu tentang bagaimana kondisi perekonomian dari terdakwa Lalisa. Kemudian Lalisa memiliki inisiatif untuk mengambil barang korban karena Lalisa mengetahui bahwa korban memiliki berasal dari keluarga yang mampu. Sebelumnya Lalisa menceritakan apa yang akan Lalisa lakukan kepada korban. Setelah itu Lalisa meminta tolong kepada saya untuk meracik racun berjenis arsenik yang akan digunakan untuk meracun korban yang berakibat meninggal. Apakah selama pemeriksaan saudara merasa diajak, dibujuk, atau dipaksa oleh pemeriksa atau apapun orang lain untuk memberikan keterangan tersebut di atas? Tidak, yang mulia, saya tidak merasa diajak, dibujuk maupun dipaksa. Cukup ya mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari pihak penasihat umum dan JPU? Tidak ada, yang mulia. Silakan saudari terdakwa maju ke depan untuk mengambil identitas dan silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, yang mulia. Pemeriksaan terdakwa telah selesai. Agenda berikutnya adalah pembacaan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Sidang akan dilanjutkan pada agenda persidangan berikutnya. Panitra, agenda sidang selanjutnya pada hari tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 23 Maret 2022. Kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657-B/2022 Sukoharjo atas nama terdakwa Lalisa dan Alia Balkis akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657-B/2022 Sukoharjo atas nama terdakwa Lalisa dan Alia Balkis pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka oleh umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa di persidangan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, apakah jaksa penuntut umum sudah siap atas tuntutannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan tersebut. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk keadilan. Surat tuntutan nomor perkara 657 pidana B/2022 Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang bertindak sebagai pelaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa. Identitas tersangka 1, Lalisa binti Yusron, tempat lahir Sukoharjo, umur tanggal lahir 24 tahun, tanggal lahir 18 November 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Dr. Wahidan nomor 34 RT 2 RW 1 Desa Penumping, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, kewarganegaraan Indonesia. Identitas tersangka kedua Alia Balkis binti Hidayat, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 4 April 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 4 RT 4 RW 3 Desa Kayangan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan wira swasta, agama Islam. Perbuatan terdakwa atas nama Lalisa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 340 subsidiar pasal 339 Juntut 55 KUHP, serta terdakwa atas nama Alia Balkis diatur dan diancam dalam pasal 340 subsidiar pasal 339 Juntut pasal 55 sampai 56 KUHP. Satu, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, sebagai penopang hidup keluarganya. Yang ketiga, terdakwa sopan di dalam persidangan. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa sering tidak berterus terang selama proses pemeriksaan, dan terdakwa juga memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan. Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa 1 menyatakan terdakwa Lalisa bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana bagi terdakwa Lalisa dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 dompet yang berisi KTP, kartu ATM, kartu SIM. 2 uang sejumlah 1 juta rupiah. 3 1 buah handphone merek iPhone 11 warna hitam. 4 1 buah jam tangan mewah bermerek Rolex warna hitam. 5 1 unit mobil Honda Jazz berwarna hitam dengan nomor AD49AM. 6 1 botol minuman keras berjenis vodka kosong. 7 1 sendok teh. 8 1 botol arsenik. Kemudian menuntut terdakwa kedua menyatakan atas terdakwa Alia bersalah telah melakukan tindakan turut serta sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 sampai 56 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana bagi terdakwa Alia dihukum 8 tahun dikurangi masa tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1
dompet yang berisi KTP, kartu ATM, kartu SIM. Kedua, uang tunai sejumlah 1 juta rupiah. Ketiga, 1 buah handphone bermerek iPhone Pro 11 warna hitam. Keempat, 1 buah jam tangan mewah bermerek Rolex warna hitam. Kelima, 1 unit mobil Honda Jazz berwarna hitam dengan nopol AD419 AM. Keenam, 1 botol minuman keras jenis vodka. Ketujuh, 1 sendok teh. Kedelapan, 1 botol arsenik. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 18 Maret 2023. Sukoharjo, 18 Maret 2023, penuntut umum Alfian Akbar Hidayat, Regita Mutiara Dewi, dan Devi Triana Regita. Sudah yang mulia. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada pihak penasihat hukum terdakwa, apakah merasa keberatan atas tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Terima kasih yang mulia. Kami selaku penasihat hukum merasa keberatan yang mulia. Kami akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan JPU. Terima kasih. Apakah pihak terdakwa membutuhkan waktu untuk membuat pledoi? Iya yang mulia. Apakah waktu 8 hari sudah cukup? Cukup yang mulia. Panitra, 8 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 1 April 2022 majelis hakim. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan pledoi. Untuk keperluan pembuatan pledoi, maka sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 1 April 2022. Kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa hadir pada hari ini dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657-Pit-B-2022-PN Sukoharjo atas nama terdakwa Lalisa dan Alia Balkis akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657-Pit-B-2022-PN Sukoharjo atas nama terdakwa Lalisa dan terdakwa Alia pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa di persidangan. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah penasihat hukum terdakwa sudah siap dengan pledoinya? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan nota pembelaannya. Nomor 657-Pit-B-2022-PN Sukoharjo atas nama Lalisa binti Yusron. Yang mulia majelis hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati serta para hadirin yang kami muliakan, bahwa sudah menjadi kewajiban dalam kehidupan seorang anak untuk membantu orang tua yang berada dalam kesulitan. Dalam kasus ini, terdakwa Lalisa binti Yusron selaku seorang anak dari kedua orang tuanya merasa harus memenuhi kewajibannya untuk membantu orang tua yang berada dalam kesulitan keuangan. Bahwa wujud bantuan yang diberikan terdakwa adalah menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di sebuah pabrik garmen. Penghasilan yang didapat terdakwa dari hasil bekerja di pabrik garmen digunakan untuk berobat ibunya, membiayai 3 adiknya yang masih bersekolah, dan untuk membeli susu serta pampers untuk adiknya yang masih balita. Bapak dari terdakwa tidak bisa membiayai kehidupan keluarga terdakwa dikarenakan bapaknya tidak memiliki pekerjaan dan sering mabuk-mabukan. Tidak hanya itu, bapak dari terdakwa juga sering bermain judi dan memaksa terdakwa untuk memberikan uang yang dimiliki terdakwa. Bahwa sangat tidak adil apabila terdakwa diseret-seret ke dalam perkara ini dan dijadikan sebagai terdakwa yang diajukan di dalam persidangan ini karena terdakwa benar-benar terpaksa dan merasa bersalah membunuh korban. Bahwa terdakwa bukanlah pelaku kejahatan, terdakwa terpaksa membunuh korban untuk
membiayai 3 adiknya yang bersekolah dan untuk membeli susu serta pampers adiknya yang masih balita. Maka menurut hukum, terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Untuk itu, sudah patut dan wajar apabila terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdapat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang. Yang ketiga, terdakwa mempunyai ibu yang sedang sakit keras dan bapak yang lepas tanggung jawab. Yang keempat, terdakwa mempunyai 3 adik yang masih sekolah dan 1 adik yang masih balita. 5. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. 6. Terdakwa berlaku baik dan sopan santun selama dalam persidangan. Untuk itu, mohon kepada yang terhormat yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman, menyatakan terdakwa Lalisa binti Yusron tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 339 junto pasal 55 dan pasal 340 junto pasal 55 KUHP. Membebaskan terdakwa Lalisa binti Yusron dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat serta martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Cukup yang mulia. Atas nama Alia Balkis binti Hidayat. Yang mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin yang kami muliakan. Bahwa sudah menjadi kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling membantu anggota masyarakat lainnya yang berada dalam kesulitan. Dalam kasus ini, terdakwa Alia Balkis hanya membantu terdakwa Lalisa dengan cara mengambil racun arsenik karena posisi terdakwa Alia Balkis binti Hidayat adalah seorang pekerja di laboratorium kimia farma. Awalnya, terdakwa tidak tahu kalau racun arsenik tersebut digunakan untuk membunuh korban. Terdakwa hanya memberikan racun arsenik karena terdakwa Lalisa meminta kepadanya. Terdakwa bukan pelaku kejahatan karena terdakwa bermaksud hanya untuk memberikan racun arsenik tersebut karena diminta oleh Lalisa. Untuk itu, sudah patut dan wajar apabila terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdapat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, sebagai penopang hidup keluarganya, dan yang ketiga, sopan dalam persidangan. Untuk itu, mohon kepada yang terhormat yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Yang pertama, menyatakan terdakwa Alia Balkis tidak bersalah sebagai diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan yang kedua, tidak menjatuhkan hukuman pidana terdakwa kepada Alia Balkis. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Atas pledoi dari pihak terdakwa, apakah JPU akan mengajukan replik atas pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa? Tidak ada yang mulia, kami tak akan tuntutan. Baiklah, pembacaan pledoi telah selesai dan tidak ada pengajuan replik dari JPU, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Dikarenakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh berkas dalam persidangan ini sebagai pertimbangan dalam pembuatan putusan, sidang ditunda 9 hari dari sekarang. Pak Dikra, 9 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 10 April 2022 Majelis Hakim. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Untuk keperluan membaca putusan, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 10 April 2022. Kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 657/B/2022 Sukoharjo atas nama terdakwa Lalisa dan Alia Balkis akan segera dimulai.
Sidang perkara pidana nomor 657 garis miring Pit B garis miring 2022 garis miring PN Sukoharjo atas nama terdakwa Lalisa dan Alia Balkis pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 April 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa di persidangan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami tanyakan kepada para pihak kuasa hukum korban atau jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau amarnya saja? Cukup mana saja yang mulia. Baiklah, pertama kali saya akan membacakan putusan Lalisa binti Yusron. Putusan nomor 657 garis miring Pit B garis miring 2022 garis miring PN Sukoharjo. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sukoharjo memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah memutus perkara terdakwa yang bernama Lalisa binti Yusron, tempat tanggal lahir Sukoharjo, umur 24, 18 November 1998, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidan, nomor 34 RT 2 RW 1, Desa Penumping, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Menimbang berdasarkan keterangan ahli saksi forensik dan saksi para petugas hotel bahwa korban secara jelas terbukti meninggal dalam keadaan diracun dan sehingga tidak mungkin jika tidak adanya unsur tidak sengaja. Lalu memperhatikan pasal 340, 339 junto pasal 55 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 657 garis miring pidana B garis miring 2022 garis miring PN Sukoharjo tanggal 4 April yang amarnya lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terdakwa Lalisa binti Yusron tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Lalu yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi atau seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Lalu menetapkan terdakwa ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti seluruhnya sebagaimana dalam tuntutan umum tanggal 18 Maret 2022. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani perkara Rp1.000. Dengan ini saya adili putusan Lalisa. Selanjutnya, putusan atas nama Alia Balkis binti Hidayat memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah memutus perkara terdakwa bernama Alia Balkis binti Hidayat, tempat lahir Sukoharjo, umur 22 tahun 4 April 2000, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati nomor 4 RT 4 RW 5 Desa Kayangan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Menimbang berdasarkan keterangan saksi ahli forensik dan saksi petugas hotel bahwa korban secara jelas terbukti meninggal dalam keadaan diracun dan sehingga tidak mungkin tidak adanya unsur tidak sengaja. Memperhatikan pasal 340, 339 junto pasal 55, 56 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Memperhatikan keterangan terdakwa atas nama Alia
yang tertera pada surat tuntutan serta memperhatikan unsur yang memberatkan dan meringankan. Mengadili, membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 657/2022/PN Sukoharjo tanggal 4 April yang amar lengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Alia Balkis binti Hidayat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 5556 KUHP pidana. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 8 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa ditahan. Menetapkan barang bukti berupa atau seluruhnya sebagaimana dalam tuntutan tanggal 18 Maret 2022. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara Rp1.000. Demikian putusan sidang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari ini tanggal 4 April oleh Ilham Yusron sebagai Hakim Ketua Agam Azizi dan Niswa Malika masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Vivi Rohmana Panit sebagai panitera pengganti, dan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Alfian Akbar Hidayat, Devi Triana Ragita dan Regita Mutiara Dewi sebagai penuntut umum, dan terdakwa Alia Balkis sebagai didampingi penasihat hukumnya Afifah Firizki Laksono, SHMH, Ainun Naimah, dan Lafifah Suci Anggraini. Pembacaan putusan telah selesai. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.